warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan berkah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan ma'unah kepada kita, dan memberikan segala kebaikan-kebaikan kepada kita. Karena itu merupakan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Manakala Allah sudah meninggalkan kita, manakala Allah telah menyingkirkan kita, maka saat itulah kita tidak dipedulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok manusia yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa risalah-risalah agung untuk disampaikan kepada umatnya agar umatnya turut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mustami'in wal mustami'at, shaimin was shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk bersama-sama mengingat bahwa bulan Ramadan itu disebut juga sebagai Syahrul Rahmah. Ramadan Syahrul Rahmah. Ramadan adalah bulan kasih sayang. Bukan bulan penderitaan, bukan bulan kesedihan, bukan bulan kesengsaraan, tapi bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya. Kadangkala manusia menganggap ketika seseorang mendapatkan kesulitan, ketika seseorang diperintahkan sesuatu yang tidak dia sukai, dia menganggap bahwasanya dia tidak disayangi. Misal, ketika orang tua kita nyuruh kita beli sesuatu di toko, siang hari panas-panas, kadang kita ngeluh, kita tidak mau, sampai muncul pikiran dalam diri kita, jangan-jangan orang tua saya ini tidak senang sama saya, tidak cinta sama saya, begitu. Demikian pula ketika orang tua kita nyuruh ngaji di masjid, nyuruh mempelajari Islam, kadangkala kita malas. Ini orang tua lagi enak-enakan main HP misalkannya, kemudian disuruh ngaji, disuruh tadarus di masjid, sementara teman-teman yang lain enak sekali main HP, begitu. Jangan-jangan orang tua saya ini tidak sayang seperti itu. Padahal bukti atau tanda kasih sayang seseorang kepada anaknya itu tidak harus memberikan sesuatu yang disukai oleh anaknya, tapi bisa berupa sesuatu yang kadang-kala tidak disukai oleh anaknya itu, tapi itu mengandung arti pendidikan bagi anaknya. Makanya di dalam Islam itu mengenal pendidikan model tarhib wa targhib.
Jadi ada sesuatu yang mengenakkan berupa imbalan, ya Cong, melakiria nanti tak kasih ini. Nanti kalau kamu lulus tak kasih ini, tak kasih hadiah ini. Itu target. Jadi iming-iming, hadiah-hadiah, penghargaan-penghargaan. Itu bentuk reward yang diberikan. Salah satu model pendidikan. Dan jangan lupa di dalam Islam juga ada model pendidikan yang modelnya itu adalah punishment atau semacam peringatan. Nah, itu tarhib, itu peringatan. Kalau kamu melakukan ini akan begini, kalau kamu melakukan ini akan seperti ini. Sanksinya begini, sanksinya begitu. Jadi pembinaan di dalam Islam itu tarhib tarhib itu adalah satu kesatuan memang untuk meningkatkan derajatnya. Untuk menjadikan insan kamil, manusia yang sempurna gitu. Tidak ada ceritanya orang tua itu ngajari anak, mendidik anak agar melakukan sesuatu yang menjerumuskan anak itu, tidak ada gitu. Makanya kemudian kita akan dianjurkan di dalam doa Rabbi ufirli warhamni, kan begitu ya. Kita dianjurkan berdoa, mendoakan orang tua agar dikasihani gitu ya. Jadi dikasihani, gimana lupa ya doanya. Padahal itu doa yang masyhur gitu ya. Jadi saudara-saudara mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mencintai hambanya, ketika Allah mencintai umat Nabi Muhammad SAW itu, Allah memberikan sesuatu yang bernuansa tarhib dan sesuatu yang bernuansa targhib, sesuatu yang bernuansa imbalan dan sesuatu yang bernuansa peringatan. Begitu. Inna min a'dhami khasa'is syahr Ramadan, sesungguhnya kekhususan ciri khas yang tinggi yang agung dari Ramadan ini, annahu syahrun tuftau fi abwabur rahmah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu di sana dibuka pintu-pintu rahmat. Ini salah satu bentuk iming-iming, hadiah imbalan yang dijanjikan kepada orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, bahwasanya mereka akan diberikan atau dibukakan pintu-pintu rahmat. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah, jikalau Ramadan telah datang maka Allah membukakan pintu-pintu rahmat. Wa ghuliqat abwabul jahannam, sebaliknya Allah juga menutup pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan Allah membelenggu para setan-setan. Riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pintu-pintu rahmat itu yang bisa kita raih, yang bisa kita upayakan agar kita bisa maksimal mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mencukupkan saya ingin mendapatkan rahmat Allah hanya dari puasa saja. Kan puasa adalah bagian dari rahmat Allah. Yang penting saya khusyuk, yang penting saya istiqomah, yang penting saya ikhlas di dalam puasa itu cukup. Jangan. Ketika Allah menyediakan banyak-banyak pintu, khususnya pintu-pintu kebaikan, pintu rahmat itu, upayakanlah kita bisa meraih pintu-pintu itu semua. Misalnya ketika kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, mau masuk ke haram, Masjidil Haram, di situ kan ada banyak pintu. Ada sekitar pintu-pintu yang utama itu ada sekitar 6 gitu ya, atau 8 gitu ya. Ada pintu King Abdul Aziz, ada pintu King Fahad, ada pintu King Abdullah, ada pintu umroh, ada pintu Fat gitu ya.
Jadi di situ ada pintu-pintu utama yang bisa kita lewati. Jangan hanya kita mencukupkan pada satu pintu saja. Yang penting kan bisa masuk ke ke pelataran Ka'bah gitu. Cukup dari pintu itu, eman-eman gitu. Kenapa? Karena di situ banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita peroleh, kita raih dari berbagai macam pintu itu. Demikian pula bulan Ramadan itu kaya akan pintu-pintu rahmat itu, hendaknya kita ambil semua pintu-pintu rahmat itu. Amma a'dhamu abwabir rahmah. Adapun pintu-pintu rahmat yang paling agung fi Ramadan, yang pertama itu adalah fawa babus siyam, adalah pintu puasa. Jangan pernah kita mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak melalui pintu siam ini. Karena puasa ini adalah hal yang paling mendasar, yang paling penting di dalam bulan Ramadan ini. Fasumu Ramadan ruknun min arkanil Islam. Maka puasa Ramadan kita pahami merupakan adalah salah satu dari rukun Islam. Jadi rukun Islam. Jadi apa rukun Islam? Ya, adik-adik, saya kira paham semua ya. Setidaknya ini adalah, walaupun disebut yang terakhir, setidaknya ini adalah pilar yang paling utama di dalam Islam itu. Dari syahadat, mensolat, zakat, haji, puasa, gitu ya. Nah, jadi seandainya kita punya rumah, gitu ya. Seandainya kita punya rumah, ada pilar-pilar, penopang-penopang dari rumah itu. Kalau kemudian pilar itu tidak ada, maka rumah itu tak bakalan kuat, gitu. Salah satu pilar itu, pilarnya orang Islam itu adalah puasa. Sehingga jangan pernah kita meremehkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena itu adalah salah satu pilar atau pondasi dalam kita berislam. Wa mubanihi al-udami. Jadi merupakan bangunan-bangunan yang agung. Jadi salah satu bangunan yang agung di dalam Islam itu. Faqad faradallahu shauma ramadhana fi kitabil aziz. Jadi Ramadan atau puasa Ramadan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan tentang petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Jadi jikalau kita bisa menyaksikan datangnya bulan itu, maka kita diperintahkan untuk berpuasa, gitu ya. Artinya dengan ru'yatul hilal, kan gitu ya. Saudara-saudara mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Wa basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada shaimin, orang-orang yang ahli puasa. Faqala yarwi an rabbi azza wa jalla fil hadis qudsi. Jadi Rasulullah meriwayatkan dalam hadis qudsi, beliau menyatakan qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan, semua ibadah anak Adam itu baginya, illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi aktivitas ibadah
seluruh anak Adam atau seluruh umat Islam itu baginya kecuali puasa. Puasa itu kata Allah, fa innahu li wa ana ajmi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikannya. Jadi ini adalah bentuk keistimewaan dari puasa. Sama halnya kalau ketika ikut sebuah perlombaan, kemudian yang nomor 3 dapat hadiah, panitia yang ngasih. Yang nomor 2 dapat hadiah, panitia yang ngasih. Tapi yang nomor pertama kadangkala pengasuhnya yang ngasih. Kadang-kadang pengasuhnya yang ngasih. Itu bentuk penghormatan begitu. Penghormatan. Kenapa? Puasa itu adalah bentuk penghormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena puasa itu membutuhkan keikhlasan yang tinggi. Kalau mereka masih ada benih-benih riya, benih sum'ah, benih penyakit-penyakit hati yang lain begitu, maka bisa jadi dia akan gagal dalam puasanya. Karena seseorang yang berpuasa atau tidak, yang tahu hanya Allah dan dirinya. Orang lain tidak bakalan tahu kalau dirinya itu sedang berpuasa. Oh, bisa dilihat di wajahnya kok kayaknya lemes. Ini bibirnya kayaknya kering nih. Jalannya juga tidak seperti kemarin sehat begitu ya, tapi agak nunduk sedikit, kayaknya puasa dia. Tidak bisa. Tidak ada jaminan orang yang kelihatan lemes, bibirnya kelihatan kering, jalannya kelihatan sempoyongan begitu, dikatakan puasa. Tidak. Banyak cara. Orang itu kadang mengelabui orang yang lain begitu. Jadi tidak ada bukti bahwasannya hari ini kita sedang berpuasa atau tidak. Siapa tahu nanti atau tadi siang ketika kita haus sekali gitu, masuk kamar mandi, bawa aqua 1 botol, kemudian kita minum di sana, kira-kira ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Di kamar mandi tidak akan pernah ada CCTV. Ya kan ya? Kira-kira ada enggak? Pernah lihat di kamar mandi CCTV? Tidak ada. Makanya kalau mau berbuka, enggak nyuruh ya. Tapi itu adalah salah satu cara orang kalau mau tidak puasa, menyembunyikan puasanya, masuk kamar mandi, bawa aqua 1 botol, kemudian diminum di situ, dilap, keluar pura-pura kering, lemas gitu ya. Enggak kelihatan. Ditanya sama orang tua, ditanya setengah puasa. Makanya puasa itu memang membutuhkan keikhlasan yang tinggi. Saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Itu adalah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya, asyamu junnatun fa idza kana yaumus shaumi ahadukum fala yarfus wala yashab. Puasa itu hakikatnya adalah junnah, perisai, pelindung dari segala bentuk gangguan-gangguan, khususnya dari segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Maka puasa adalah perisai kita. Apalagi sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di zaman yang penuh dengan godaan ini. Apa yang tidak digoda? Di sekolah kita digoda, di masyarakat kita digoda, sampai di dalam rumah kita pun juga digoda. Banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan yang menghampiri kita. Dan puasa ini adalah junnah, perisai, pelindung atau benteng dari segala macam godaan-godaan kita. Makanya ketika kita berpuasa, fala yarfus wala yashab. Jangan berkata kotor, berkata jorok, berlaku, bertingkah gaduh dan segala macam itu, menyampaikan kata yang hoak kalau istilah sekarang ya, atau omon-omon gitu. Hoak, omon-omon. Kenapa? Karena kemunafikan itu pertama kali tampak dari omongan kita. Kemunafikan itu akan kelihatan dari omongannya. Baru kemudian dilanjutkan oleh tingkah laku dan terakhir menjadi tabiat, menjadi karakter. Makanya kita kalau ingin menilai seseorang atau melihat seseorang,
itu kadangkala dari omongannya, dari pembicaraannya, dari apa yang dia sampaikan, itu kadang menunjukkan sampai di mana kelasnya dia, posisinya dia seperti apa. Makanya kalau kita ingin meningkatkan derajat kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan masyarakat, inna ahsanal kalam kalamullah. Sebaik-baik ucapan itu adalah ketika ucapan itu mengandung hujjah-hujjah, mengandung firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada muatan Al-Qur'an, di situ ada muatan hadis, di situ ada muatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau muatan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa in sabbaha ahadun aw qatalahu falyakul. Jadi apabila ada seseorang yang mencoba mengganggu kita, mencaci maki kita, atau mengajak ini nih bikin gara-gara, ngajak tengkar nih gitu. Nah, ketika kita sedang berpuasa, maka falyakul, maka katakanlah inni shaim, saya sedang berpuasa. Artinya kadangkala kita bisa mencegah godaan-godaan gangguan puasa itu dalam diri kita. Tapi kadangkala gangguan itu datang dari luar, dari orang-orang sekitar kita, dengan omongan-omongan yang menyakitkan kita, dari perbuatan-perbuatan yang ngajak dia berkelahi, ngajak tengkar dengan kita, ngajak ribut begitu. Maka katakan kepadanya, itu adalah nasihat bagi dirinya dan juga bagi dirinya dan diri orang itu, agar tidak terjadi hal semacam itu dengan kata-kata inni shaim, saya sedang berpuasa. Tidak usah kalau gitu, seakan-akan begitu, tidak ada, wis saya tidak mau ngeladeni, saya puasa sekarang. Artinya itu nasihat bagi dirinya sekaligus nasihat bagi orang lain. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim adyabu indallah min rihil misk. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Artinya demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lahulufu famis shaimin, baunya, bau mulut orang yang berpuasa itu adyabu indallah, lebih baik daripada bau rihis misik. Jadi baunya misik, baunya misik. Itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan kelebihan orang berpuasa itu tidak hanya ketika amal puasanya. Efek-efek atau dampak-dampak dari aktivitas ibadah puasanya berupa bau yang kurang enak mungkin di hadapan Allah, menurut Rasulullah SAW itu jauh lebih bagus, jauh lebih harum daripada baunya misik, safaron, kan begitu. Ini bentuk pengakuan, penghargaan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang berpuasa. Sampai dia mengatakan, demi aku nih, demi aku, demi saya. Gitu. Diawali pengakuan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih bagus daripada bau misik. Itu diawali dengan kalimat pengakuan dirinya atau bersumpah atas nama dirinya gitu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya. Ini menunjukkan pentakkitan atau penekanan yang sangat-sangat bahwasanya ada kemuliaan-kemuliaan yang besar dari ibadah puasa Ramadan itu gitu. Lis-shaimi farhatani yufrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi. Bagi orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Jika dia berbuka atau dia berhari raya, maka dia akan bahagia. Wa idza laqi rabbahu fariha bi saumihi. Dan apabila dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia
bersukacita juga. Kenapa? Bisaumihi, karena puasanya. Artinya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang puasa Ramadan itu atau puasa yang kita lakukan ini ya, selain mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekhususan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan surga sendiri merindukan surga, merindukan puasa ini, merindukan orang-orang yang berpuasa ini. Di mana di dalam sebuah hadis dinyatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu dirundukan oleh 4 golongan. Minha as-shaim fi syahr Ramadan. Di antaranya itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi surga itu merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan surga itu sendiri menyediakan pintu khusus. Jadi pintu khusus bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu, atau orang yang mendapatkan ganjaran-ganjaran puasanya di bulan Ramadan itu. Sama halnya kalau kita masuk dalam sebuah acara kolosal, acara besar, kemudian disediakan pintu khusus, itu adalah pintu kehormatan. Kadang ada, oh ini jalur pintu reguler. Pintu reguler yang kalau kita misalkan masuk ke pintu itu biasanya orang-orang biasa, pada umumnya masuk di situ. Ada kemudian pintu khusus yang disediakan, misalkan pintu VIP itu orang-orang tertentu yang bisa masuk lewat situ, atau undangan-undangan tertentu yang bisa masuk situ. Termasuk di surganya Allah. Allah menyediakan pintu yang namanya Babur Rayyan. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan. Disebut pintunya namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Di mana orang-orang yang berpuasa, yang puasanya diterima oleh Allah, imanan wa ihtisaban, dia masuk lewat pintu atau Babur Rayyan itu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun selain mereka yang diperkenankan masuk lewat pintu Rayyan itu. Yuqalu aina shaimun. Jadi ditanya, mana-mana yang puasa itu? Yang puasanya bagus, yang puasanya memang diterima, puasanya sesuai dengan ketentuan Allah, yang ikhlas karena Allah, masuk lewat pintu itu. Ditanya itu. Ayyus shaimun fayaqumun. Kemudian orang yang berpuasa itu dia masuk lewat pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh selain yang puasanya tidak bagus, itu lewat pintu-pintu itu gitu. Fa idza dakhalu ulikum. Apabila semua ahli puasa itu masuk ke situ, maka pintu itu otomatis tertutup, terkunci gitu. Tidak ada kesempatan, bukan kemudian yang para shaimin dulu masuk gitu loh. Shaimun masuk, kemudian karena sudah masuk semua kemudian enggak. Tapi itu memang pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali as-shaimun itu. Ini adalah keutamaan berikutnya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Jadi sekali lagi, pintu yang pertama, pintu rahmat itu adalah babus siyam gitu. Pintu Ramadan. Wa min huna fa innal muslima idza sama yastashiru annahu yu'addi ibadatan min ajli ibadat. Dari sini maka seorang muslim ketika berpuasa dia merasakan annahu yu'addi ibadatan min ajli ibadat. Dia merasakan telah melakukan ibadah. Artinya menciptakan suasana yang penuh ibadah. Bagi orang yang berpuasa, dia akan berusaha untuk memperbanyak amal ibadah gitu. Wa qurbatan min khair qurbat,
dan berupaya melakukan pendekatan kepada Allah dengan berbagai macam pendekatan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini magnet ya. Magnet bagi orang yang berpuasa. Seakan-akan dia ingin melaksanakan banyak-banyak kebaikan. Seakan-akan dia ingin melakukan berbagai hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faridatan min a'dhamil faraid, dan berupaya melakukan kefarduan-kefarduan, kewajiban-kewajiban dari berbagai macam kewajiban. Jadi bagi orang yang berpuasa seakan-akan dan dia merasakan ingin melakukan banyak-banyak ibadah. Apa yang belum saya lakukan? Ibadah apa yang belum saya perbuat gitu? Amal seperti apa yang belum saya lakukan? Ini magnet atau rangsangan yang ditimbulkan dari orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Silama ya. Ya belum ya. Ya takut terganggu nanti. Takut terganggu. Maksudnya kalau ada jam depan kan enak. Tsumma min abwabir rahmah fi Ramadan, kemudian di antara pintu-pintu rahmat di bulan Ramadan itu ada babul qiyam. Babul qiyam itu qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah malam, salat malam di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan di malam hari, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Ini Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi melakukan qiyam Ramadan, mulai dari misalkan habis isya salat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan salat yang lain sampai fajar, atau dilanjutkan dengan tadarus, zikir. Pokoknya ibadah itu masuk dalam kategori maqama ramadhana imanan wa ihtisaban dan seterusnya ini. Fal qiyamu fi Ramadan minasya'iril 'azimah. Sesungguhnya melakukan qiyam Ramadan itu bagian dari syiar-syiar yang agung. Allati sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa fi'lihi wa raghaba fiha, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyamu Ramadan syamilun lis-shalah fi awwalihi wa akhirih. Jadi qiyam Ramadan itu meliputi salat mulai dari awal dan akhir. Tarawih min qiyami Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan. Fa fi sunan ghariha an Abi Dzar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadis, man qamal imam hatta yansarafa, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatihi. Barang siapa yang sholat malam bersama imam, jadi hatta yansarifa, sampai selesai begitu, sampai selesai, sebagaimana kemarin yang saya sebutkan, kutiba lahu qiyamul lailati, seakan-akan dia telah melakukan atau dia dianggap melakukan ibadah Ramadan sepanjang malam. Maka dianjurkan gitu ya, salat tarawih berjemaah. Dianjurkan salat tarawih berjemaah. Walaupun tidak masalah salat tarawih sendirian, tapi dengan keutamaan ini, bahwasanya ketika dia sholat tarawih bersama imam sampai selesai dari awal sampai akhir, dia dianggap telah melakukan sholat itu sepanjang malam. Artinya sepanjang malam dipenuhi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fayambaghi al-hirsu 'alaiha wal itina'u biha,
Warabatan fil khairi wa taban lil ajri gitu. Oleh karena itu maka selayaknya dia harus bersungguh-sungguh, kemudian betul-betul memperhatikan terhadap amal ibadahnya itu dan berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan serta pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan ibadah khususnya qiyam Ramadan gitu ya. Jadi memang dari awal harus dimunculkan dalam diri kita itu bentuk kesungguhan, pengharapan yang besar akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dilepaskan keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan semacam ini. Atau jangan pernah dilupakan. Jangan sampai kita berangkat dari rumah dengan pakaian yang rapi ke masjid, ya pokoknya ngikut rutin saja. Di situ banyak keramaian melakukan tarawih, ya kita ikuti tarawih, kemudian dari awal takbiratul ihram sampai salam sampai terakhir kita, tapi kita tidak merasakan di dalamnya. Tidak merasakan bahwasanya saya datang dari rumah ke masjid ini ingin mengharap pahala dari Allah, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Coba bedakan antara orang yang hadir dalam sebuah acara begitu, yang berharap untuk mendapatkan sesuatu, dengan orang yang hanya datang, yang sekedar datang saja. Yang pokoknya datang, diundang datang saja nih. Tidak mengharap apa-apa, beda. Semangatnya beda, amaliyahnya berbeda begitu ya. Demikian pula ketika kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih dengan berharap mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah, ketika dia menjumpai godaan-godaan ketika sholat, dia tidak bergeming. Artinya mengabaikan godaan-godaan itu. Salah satu godaan ketika sholat itu, khususnya sholat tarawih ya, godaan itu adalah biasanya kadang kita menjumpai tumakninanya kurang gitu. Tumakninanya kurang gitu ya. Saya tidak dalam rangka menyalahi siapa dan di mana gitu ya. Kadang kala masalahnya begini, seringkali kebiasaan sholat kita kan agak lama. Misalkan agak lama. Jadi kita sholat pergerakan di dalam sholatnya itu agak lama. Ketika kita ikut tarawih dengan kegerakan-gerakan yang agak cepat, kadang merepotkan kan ya. Mereka bacaan belum selesai sudah sementara kita harus ngikut gitu loh. Tidak boleh. Kita kemudian saya belum selesai ini bacaannya, biar aja imam itu duluan saya selesaikan. Tidak boleh. Kita harus ikuti imam itu. Harus ikuti imam. Akhirnya kadangkala kita tidak selesai baca, ikut ruku. Tidak selesai baca ruku, ikut sujud. Tidak selesai ikut duduk. Jadi akhirnya terus begitu gitu. Ini kadangkala mengurangi kenyamanan kita. Karena kita sudah terbiasa membaca dalam gerakan-gerakan sholat itu selesai gitu. Bahkan sampai diresapi bisa jadi begitu. Atau mungkin ada yang ya sudah tak usah dibaca aja gitu. Kenapa? Dibaca juga tidak sampai selesai, hanya ya ikut-ikut dah. Ikut imam begitu ya. Yang jelas walaupun sholat itu cepat begitu ya, harus dijaga tetap tumakninahnya harus dijaga. Jadi bukan berarti orang yang sholatnya atau misalkan mushola masjid yang sholatnya cepat itu tidak sah, tidak benar. Yang penting di situ tumakninah. Kalau kemudian kita sholat di situ, ikut bermakmum di sana dan pergerakannya tumakninah, insya Allah sah. Hanya memang gayanya saja yang berbeda, gaya saja yang berbeda. Kalau ingin betul-betul tumakninah, mungkin sesekali sholat di Masjid Agung. Sholat di Masjid Agung itu dia ngatamkan kan ya, nikmatilah sana. Jadi kalau mau sholat di Masjid Agung nikmati sana. Kalau di Mekah tidak seperti dulu memang. Antara sebelum Covid dan setelah Covid berbeda. Kalau sebelum Covid memang betul-betul menghatamkan. Jadi hitungannya juz, sama dengan di Masjid Agung itu hitungan juz. Hitungannya juz. Selesai jam 12 malam. Mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam baru selesai. Jam 2 harus beralih lagi. Kenapa? Kalau enggak bisa masuk. Jadi
memang kalau di Ramadan sebelum Covid itu hanya ada waktu, kalaupun mau pulang hanya 2 jam. Itu pun sudah ketar-ketir gitu. Kalau berangkat jam 2, insya Allah bisa masuk ke dalam. Kalau enggak, ya sholat di pelataran itu. Sholat di pelataran, bahkan di jalan-jalan itu. Nah, cuman pasca Covid berbeda. Surat-surat yang dibaca juga bukan surat yang panjang-panjang itu, tidak pakai juz, tidak menghitung juz gitu. Nah, gitu. Mungkin ada kebijakan-kebijakan dari Arab Saudi itu yang kemudian tidak seperti sebelumnya. Jadi memang lebih sore, selesainya lebih cepat, lebih sore gitu. Tapi kalau masalah gerakannya ya sama, Jadi itu salah satu pintu rahmat Allah yang disediakan di bulan Ramadan itu adalah babul qiyam. Babul qiyam. Oleh karena itu maka upayakanlah ketika kita melakukan qiyamul lail itu diniatkan dengan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah, min abwabir rahmah fi Ramadan, di antara pintu-pintu rahmat di bulan Ramadan itu adalah babul Quran, yaitu pintu Al-Quran, alladzi unzila fi syahr Ramadan, yang diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah, yaqullahu ta'ala, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda itu. Fahuna yamdahu ta'ala syahrus siyam mim baini sa'ir syuhur. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan itu dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Rasulullah menyatakan sebagai sayyidus syuhur, penghulunya bulan begitu. Ya memang salah satu keutamaannya pujian Allah karena di dalamnya itu Allah turunkan Al-Qur'an bi ayyaktarahu min bainihin liizalil Qur'an al-azim. Jadi Allah memilih bulan Ramadan itu dengan menurunkan Al-Qur'an di bulan itu. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Huda madhun lil Qur'anil ladzi anzalallah. Hada madhun lil Qur'anil ladzi anzalallah. Ini adalah pujian kepada Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di bulan Ramadan. Hudan liqulubil ibad. Jadi petunjuk bagi hamba-hambanya, petunjuk di dalam hati hamba-hambanya, mimman amana bihi wa saddaqahu wattaba'u. Jadi petunjuk bagi hamba di dalam dari hati hamba-hambanya yang beriman dan membenarkannya dan serta mengikutinya. Jadi orang ya. Sudah ya. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu pintu rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena akan menjalani umroh. Semoga perjalanan umroh beliau akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan lancar. Dan harapan kita semua tetap mengikuti kajian menjelang buka puasa ini sampai akhir nanti bulan puasa. Dan demikian dari kami atas nama Takmir Masjid Al-Muhajirin, terima kasih kita menyapa kepada Yang Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya